Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya mencetak abdi negara yang benar-benar siap di zaman modern? Nah, kali ini kita bakal ngintip sebuah program pelatihan yang super unik dari Indonesia yang tujuannya persis seperti itu, membangun abdi negara dari dalam. Jadi, pertanyaannya simple tapi dalam. Apa sih yang sebetulnya dibutuhin buat mengabdi sama negara? Nah, ini nih inti dari pembahasan kita. Dan ternyata jawabannya bukan cuma soal skill kerja atau keahlian teknis, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Dan jawaban dari Indonesia buat pertanyaan tadi itu ada di dalam filosofi pelatihan lembaga administrasi negara. Ya, disinilah para calon abdi negara ini ditempa, mulai dari gagasan, mental, sampai tindakan. Oke, kita mulai dari mana? Tentu dari bagian paling dasar, paling fundamental, yaitu individunya sendiri. Logis kan? Sebelum bisa ngurusin negara, ya harus beresin dulu fondasi diri sendiri. Nah, fondasi ini tuh punya dua pilar utama. Di satu sisi, ada yang namanya kesiapsiagaan jasmani, alias fisik yang prima. Di sisi lain, ada kesiapsiagaan mental, alias pikiran yang tangguh. Penting buat dicatat nih, program ini ngelihat keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Coba deh kita lihat latihannya. Ada lari 12 menit, pull up, shuttle run, kelihatannya kayak latihan fisik biasa ya. Eits, jangan salah. Ini bukan cuma buat bikin badan kekar. Semua ini dirancang khusus buat ngebangun daya tahan, disiplin, dan yang paling penting, kemampuan buat tetap tenang dan berfungsi optimal di bawah tekanan. Jadi goalnya apa sih? Ini nih yang krusial. Tujuannya bukan buat jadi atlet profesional, tapi biar punya kapasitas fisik buat ngerjain tugas apapun dengan efisien. Punya postur yang bagus, daya tahan kuat, lincah. Ini kan kualitas-kualitas yang praktis banget buat seorang abdi negara di lapangan. Oke, fisik udah. Terus gimana soal mental? Nah ini dia, kesiapan mental itu ditempa lewat kemampuan buat ngelola emosi, sadar sama resiko di setiap tindakan, dan, ini yang paling susah mungkin ya, menunda kesenangan jangka pendek demi tujuan yang lebih besar. Ini benar-benar soal melatih disiplin pikiran. Oke, kita udah lihat gimana individunya dibangun, baik fisik maupun mental. Sekarang, coba kita zoom out sedikit deh. Kita perlu paham filosofi besarnya yang jadi payung dari semua latihan ini. Namanya adalah bela negara. Nah, ini dia jantungnya, kesiapsiagaan bela negara. Ini penting banget buat dipahami ya. Ini tuh bukan cuma soal angkat senjata atau militer, tapi ini adalah sebuah kondisi siap siaga total, fisik dan mental yang lahir dari rasa cinta sama negara. Jadi, semua latihan yang tadi kita bahas, ujung-ujungnya ya buat mencapai kondisi ini. Filosofi yang kuat ini tentu nggak berdiri sendiri, ada fondasinya. Fondasi yang kokoh ini dibangun dari 5 nilai utama. Kelima nilai ini tuh kayak cetak biru buat abdi negara yang ideal. Coba kita urut ya. Pertama, harus ada cinta tanah air. Dari situ, bakal tumbuh kesadaran berbangsa. Terus, dikuatin lagi sama kesetiaan pada Pancasila. Kalau udah gitu, baru deh muncul kerelaan berkorban. Dan puncaknya, punya kemampuan awal bela negara yang udah kita bahas tadi. Nyambung kan alurnya? Sekarang, bagian serunya. Kita coba sambungin semua titik-titiknya. Gimana caranya seorang individu yang udah siap fisik dan mental ini bisa jadi benteng pertahanan buat negara ngelawan ancaman-ancaman modern? Mungkin ada yang mikir, emang apa hubungannya kemampuan sit up sama ngelawan korupsi? Atau gimana ngelola emosi bisa bantu negara? Ini pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya ada di sifat ancaman zaman sekarang. Karena relevansinya tuh di sini teman-teman. Ancaman hari ini kan bukan lagi soal tank atau pesawat tempur toang, tapi korupsi, narkotika, radikalisme, berita bohong alias misinformasi. Ini semua adalah perang yang butuh integritas, mental yang kuat, dan disiplin pribadi. Nah, abdi negara yang udah siap inilah yang jadi garda terdepan buat ngelawan semua itu. Oke, kita sampai di bagian akhir. Mari kita lihat gambaran besarnya. Apa sih output atau hasil akhir yang diharapkan dari program super intensif ini, baik buat individunya maupun buat negara secara keseluruhan? Hasilnya itu sebuah transformasi total. Tujuannya adalah ngebentuk disiplin yang kayak baja, bangun mental yang gak gampang goyah, dan nanemin patriotisme yang benerang dari hati. Tapi, mungkin yang lebih penting lagi, program ini dirancang buat ngebongkar sifat-sifat negatif, kayak apatis, egois, masa bodoh, terus diganti sama integritas, kejujuran, dan empati. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang menurut saya kuat banget, yang ngerangkum semuanya. Intinya, ini bukan soal kerjaan. Ini adalah panggilan untuk rela berkorban sepenuh jiwa raga dengan tulus dan sadar.
Ini jadi bahan renungan juga buat kita semua ya. Seberapa dalam sih komitmen yang kita harapkan dari orang-orang yang mengabdi pada bangsa ini?